Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anda semuanya? Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Ya. Yang pertama itu kita akan membahas tentang bentuk kedaulatan ya. Sebelum kita membahas tentang prinsip, kita harus bahas bentuk kedaulatan negara Republik Indonesia. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana hakikat sebuah kedaulatan negara Republik Indonesia. Kemudian kita juga sudah membuat tugas yang Ustadz berikan, yaitu bagaimana antum membuat pengertian dari teori kedaulatan, bagaimana bentuk-bentuk dari teori kedaulatan ya. Yang pertama ada teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan rakyat, kemudian ada juga teori kedaulatan raja, teori kedaulatan hukum, ada juga teori kedaulatan negara ya. Jadi itu ada 5 macam bentuk teori kedaulatan ya. Untuk saat ini kita akan membahas bagaimana teori dari atau bentuk dari kedaulatan negara Republik Indonesia ya. Apakah kita memakai teori kedaulatan raja atau teori kedaulatan rakyat? Oke, kita bahas. Bentuk kedaulatan negara Republik Indonesia yaitu berada pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana bentuk kedaulatan negara Republik Indonesia, itu sudah tercantum pada UUD Negara Republik Indonesia ya. Yaitu bertepatan dengan pasal 1 ayat 2 ya. Pasal 1 ayat 2. Oke. Jadi pasal 1 ayat 2 ini sudah mengalami perubahan atau amandemen ya. Pada tahun 1999 sampai 2002 ya. Ada 4 kali perubahan. Ya, kemudian kita lihat bagaimana pasal 1 ayat 2 ini atau bentuk dan kedaulatan dari bab 1 itu ada yang awalnya pasalnya hanya 1, kemudian ayatnya 2, kemudian berubah menjadi pasal 1, kemudian ayatnya bertambah menjadi 3 ya. Jadi sebelum amandemen, jadi pasal 1 ayat 2 ini berisi atau isinya adalah kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Jadi kedaulatan di tangan rakyat, akan tetapi dilaksanakan sepenuhnya oleh Mahkamah Perwakilan Rakyat ya. Majelis Permusyawaratan Rakyat ya. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi itu. Kemudian dirubah menjadi ya, setelah amandemen pasal 1 ayat 2 itu berubah menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Nah, jadi di sini kita bahas mengapa hal ini berubah ya. Mengapa pasal 1 ayat 2 ini berubah. Kita ketahui bahwa bab 1 itu bentuk dan kedaulatan terdiri atas 3 ya. 3 dari ayat ya. Yang pertama itu ayat 1 yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik ya. Jadi walaupun kita berbeda pulau-pulaunya berpencar, tapi kita memiliki negara kesatuan ya. Kemudian baru yang kedua ini ya, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Dan ayat 3 itu adalah negara Indonesia adalah negara hukum ya. Jadi itu. Ya, di sini Ustaz ingin menjelaskan bagaimana perubahan ini terjadi ya. Jadi perubahan pasal 1 ayat 2 ini dilakukan untuk mengoptimalkan ya, meneguhkan paham kedaulatan rakyat yang dianut oleh negara Indonesia. Jadi agar tidak ada ambigu dari pemahaman kedaulatan di tangan rakyat ya. Jadi walaupun kita kalau pasal 1 ayat 2 yang sebelum amandemen, walaupun kedaulatan di tangan rakyat, akan tetapi semua hal yang dilakukan atau tugas yang dilakukan oleh MPR ya. Artinya rakyat tidak bisa menggugat apapun hasil dari yang dilakukan oleh MPR ya, atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi pengoptimalan dan pengukuhan ya dapat terjadi karena pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan oleh sepenuhnya ya. Jadi sepenuhnya dilakukan oleh MPR. Jadi bisa dikatakan
kedaulatan bukan lagi di tangan rakyat ya, apabila dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR ya. Jadi bisa saja MPR ini tidak sesuai menurut atau tidak mengikuti kehendak rakyat. Makanya dirubah ya pasal 1 ayat 2 ini, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi itu. Kemudian jadi sebelum amandemen, praktik kedaulatan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR yang saya jelaskan tadi ya. Justru dikhawatirkan mengaburkan paham kedaulatan rakyat ya, dan berubah menjadi paham kedaulatan negara ya. Kenapa? Karena Majelis Permusyawaratan Rakyat ini ya, atau MPR ini adalah salah satu dari lembaga negara yang artinya bagian dari negara ya. Apabila pasal 1 ayat 2 ini, sebelum amandemen kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh negara atau MPR, maka yang dikatakan tadi adalah berubah menjadi paham kedaulatan negara, bukan kedaulatan rakyat ya. Jadi semua hal tugas-tugas dilakukan oleh MPR bukan berasaskan rakyat, tetapi lembaga negara ya. Karena MPR itu adalah bagian dari suatu lembaga negara. Ya, jadi itu. Kemudian perubahan UUD tersebut membuat perubahan pada cara rakyat memberikan mandat ya terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara ya. Contoh ya, kalau dahulu sebelum adanya perubahan dari pasal 1 ayat 2 ini, jadi pemilihan presiden itu dipilih melalui MPR ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian berubah menjadi dipilih oleh rakyat langsung ya. Jadi kita hanya melihat di televisi ya sebelum amandemen atau sebelum 1999 itu, kita hanya melihat di televisi bagaimana MPR memilih suatu calon presiden ya. Jadi kita tidak bisa secara langsung memilih ya, walaupun tidak sesuai dengan kehendak hati masyarakat ya. Kalau MPR sudah memilih, maka tidak ada yang bisa menggugatnya. Karena apa? MPR adalah wakil rakyat, walaupun MPR ini tidak melaksanakan sesuai dengan keinginan rakyat atau melaksanakan tugas sesuai dengan keinginan rakyat. Jadi itu. Begitupun juga dengan DPR dan DPD ya. Jadi DPR dan DPD juga berubah ya. Yang awalnya dipilih oleh MPR, tetapi sekarang sudah dipilih oleh rakyatnya langsung ya. Jadi itu. Kemudian jadi perubahan tersebut mengatakan bahwa kedaulatan tetap di tangan rakyat ya. Jadi mengubah dari bagaimana MPR tidak lagi memegang kekuasaan semuanya. Jadi ada sebagian diserahkan kepada MPR dan ada juga sebagian tugasnya dilakukan oleh rakyatnya langsung ya. Jadi itu. Semoga antum bisa memahaminya. Ustaz akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.